Tiba-tiba tercium bau anjir darah dan semakin pekat. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Ajeng. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Dan juga jangan lupa selalu untuk mengikuti segala protokol. Walaupun kita sekarang udah bebas boleh keluar, tapi harus tetap kita menjaga kebersihan untuk diri kita sendiri. Oke, kali ini aku gak akan menceritakan pengalaman pribadi lagi, tapi aku akan menceritakan pengalaman dari salah seorang di akun Twitter. Tentunya aku udah dapat izin dari yang punya cerita. So, buat kalian yang penasaran sama cerita ini, terus ikutin channel ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Sebelum saya memulai cerita ini, penulis berkata bahwa tidak punya tujuan untuk menjelek-jelekan suatu daerah ataupun membuat daerah menjadi terkesan horor. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan bagaimana si penulis ini. Kita sebut saja dengan sebutan Awan. Jadi, Awan ini adalah orang yang memiliki kepercayaan mengenai kebiasaan berpergian ganjil genap. Entah mengapa, dia merasa hidupnya selalu sial, diteror dengan hal gaib. Oleh karena itu, jika memang dia harus berpergian jauh, akan diusahakan untuk genap, apapun hasilnya. Katanya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, kita mulai ceritanya. Saat pulang dari kota Batu Malang ke arah kota Solo, lewat Alas Mantingan, menaiki motor bersama rombongan yang berjumlah 7 orang. Oh iya, bagi yang belum tahu Alas Mantingan itu apa dan di mana, Alas Mantingan merupakan kawasan hutan yang masuk dalam jalur Mantingan Ngawi di selatan Pulau Jawa. Jadi, kejadian waktu itu saat malam hari, sekitar jam 8 atau jam 9 malam, rombongan mereka sudah memasuki Alas Mantingan. Suasana pada saat itu didukung dengan rintik-rintik hujan yang menghiasi sepanjang perjalanan melewati Alas Mantingan. Pohon-pohon berwarna hitam di kanan kiri jalan menambah kesan horor pada malam itu. Dan penerangan yang minim hanya diterangi oleh lampu motor dan pembatas jalan yang menyala. Pada saat itu, di jalan kecepatan berkendara mereka agak fleksibel karena situasi hujan yang kadang deras maupun rintik-rintik dan kondisi penglihatan teman Awan yang menyetir. Oh iya, Awan berkendara bermotor bersama seorang teman. Kita sebut saja namanya Rindu. By the way, dia cowok ya. Dan satu lagi kita sebut saja Telo. Dia single rider. Telo yang posisinya sendirian yang membuat rombongan mereka menjadi ganjil. Si Telo ini punya kebiasaan berkendara yang gemesin. Pokoknya dia itu tipikal rider yang gak mau ngambil banyak resiko buat nyalip kendaraan motor dari sebelah kanan. Pasti selalu dari sebelah kiri. Saat di perjalanan sudah menjadi kebiasaan Awan selalu curhat, kadang perihal percintaan, dunia freelance, tingkah laku si Telo, maupun kisah tugas akhir yang tiada akhir. Entah mengapa ada beberapa menit Awan hanya terdiam kehabisan kata-kata, dan Rindu pun hanya diam fokus berkendara. Saat itulah semuanya dimulai.
Tiba-tiba tercium bau anjir darah dan semakin pekat, sehingga membuat Awan berpikiran ini sumber baunya dari mana. Dia masih mencoba berpikir positif. Apa mungkin dari tubuh dia yang belum mandi? Atau dari ban motor yang habis menginjak bangkai hewan? Atau mungkin dari bau helm yang sudah berkarat. Tapi semua pemikiran itu akhirnya sirna ketika Awan melihat ada beberapa ratusan orang, baik di kanan kiri jalan, yang seolah menyambut kedatangan mereka. Orang-orang itu berdiri mematung dengan tatapan sayup, seolah menggambarkan sebuah penyesalan. Kadang melambai, kemudian menjatuhkan kepalanya sendiri. Pakaiannya seperti pakaian prajurit Jawa dengan membawa senjata. Ada yang tubuhnya utuh, tapi terkena banyak sekali senjata, ataupun yang kepalanya buntung, berjalan seolah mencari di mana kepalanya. Ada yang berjalan ngesot dengan tubuh yang terurai, usus-ususnya. Banyak banget penggambaran kondisi para prajurit itu. Dan batin Awan mulai berteriak, "Jancu, kok saya yang kena ginian?" Seperti bersorak penuh jeritan dan tangisan yang menggema, walaupun berada pada luar ruangan. Seolah dulu pernah terjadi peristiwa besar pada waktu itu. Melihat kejadian ini, Awan bukannya takut, tapi malah merasa kasihan dengan penggambaran sekilas yang dia dapat. Dan kemudian si Rindu mulai berbicara. "Oh ya, ini sebenarnya pakai bahasa Jawa ya, tapi aku udah translate ke bahasa Indonesia. Kok tumben diem?" Mendengar perkataan Rindu, Awan sempat berpikiran untuk langsung bercerita tentang kejadian tadi dengan memancing awal pembicaraan. "Heh, Cok, kamu tahu aku kadang bisa lihat gituan." Rindu nimpalin, bentar, jangan cerita gituan. Nanti aja pas udah kosan. Maksudnya udah sampai kosan." Kejadian ini pun berakhir ketika si Rindu mulai aktif mengajak ngobrol. Perasaan Awan pada waktu malam itu gak karuan banget karena kejadian barusan. Ketika perasaan udah mulai tenang karena mulai mengalihkan pemikiran, tiba-tiba si Telo yang berada paling belakang langsung mendahului kita lewat sebelah kanan dengan cepat dan tersenyum, diikuti dengan sesosok pocong yang dia boncengin dengan wajah menghadap ke bawah. Lagi-lagi Awan membanting, "Jancu, apa meneh iki?" Kemudian Awan membaca surat-surat pendek yang dia hafal, dan dia bersyukur gangguan tersebut berakhir hanya di mantingan, tidak sampai kosan. Dari cerita ini, penulis berpesan, kawan-kawan bisa mengambil banyak hikmah dan menyimpulkan sendiri. Tetapi buat saya, ada beberapa yang bisa diambil hikmah, seperti usahakan berpergian selalu dengan posisi genap, apapun caranya. Terus yang kedua, selalu kulonwun alias salam saat memasuki suatu wilayah dimanapun itu, entah alas, pegunungan, lautan, dan lain-lain.
agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya percaya bahwa pada tempat-tempat seperti itu bukan hanya cerita horor yang selalu ditonjolkan, tetapi juga mempunyai banyak residual energi positif yang menetralkan untuk batin kita. Dan yang terakhir, selalu hargai sejarah dan budaya bangsa kita ini, karena kita adalah bangsa yang besar dengan budayanya.